Hai, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar indikator volume. Di sini kita mengenal ada 3 macam indikator volume ya. Satu volume reguler biasa yang ada di sini, satu VPVR itu nanti kita bisa lihat di sini di indikator ini ada VPVR, nggak bisa ini volume profil. Kita kliknya volume profil. Ini di sini ini VPVR volume profil visible range. Ini ada di sini ya. Nanti aku jelasin satu-satu. Terus ketiga ini FRVP. Di sini kita lihat di sini ada Fixed Range Volume Profile, kita singkat FRVP di sini ya. Nanti aku jelasin satu-satu. Ini kita jelasin dulu di volume biasa ini. Nah, volume ini adalah volume reguler biasa harian yang selalu terpasang di cat ya. Ini menunjukkan volume transaksi jual dan beli dalam satu hari. Ini misalnya cara bacanya seperti ini. Ada warna hijau sama merah. Hijau ini adalah ketika closing hari ini lebih tinggi dari closing hari kemarin. Ini warnanya hijau. Terus warna merah adalah closing hari ini lebih rendah dari hari kemarin, seperti di sini ya. Ini di sini closingnya ini kan lebih tinggi ya. Ini warnanya jadi hijau. Terus ini closingnya lebih rendah, warnanya jadi merah. Nah, jadi warna hijau dan merah ini menunjukkan closingnya ya. Closingnya lebih tinggi ataupun lebih rendah. Nah, barnya ini tinggi rendahnya menunjukkan banyak dan sedikitnya volume yang terjadi di hari ini. Terus ini ada garis warna biru, ini adalah volume rata-rata per 20 hari. Jadi ketika dia sudah tembus di volume rata-rata ini, artinya ada volume spike yang tidak biasa. Jadi ini ada 1-3 kali dari volume rata-rata per 20 hari. Ini artinya ada volume spike. Nah, di sini ada volume spike. Harga naik artinya, nah di sini ada rumus. Harga naik, volume naik artinya sahamnya lagi bullish. Harga naik, volume rendah itu artinya dia lagi koreksi. Harga turun, volume tinggi artinya trennya itu lagi bearish. Harga turun, volume rendah ini potensi untuk rebound kembali. Jadi ketika kita melihat sahamnya di sini, harganya ini harga naik, volume naik. Ini artinya dia trennya lagi bullish. Besoknya dia kan naik kan di sini. Nah, ketika dia trennya ada, terus di sini ada harga naik tapi volume turun. Artinya dia ini lagi mulai koreksi dulu kan. Terus ada lagi di sini volumenya mulai naik lagi, trennya masih naik ya. Terus kita lihat di sini ada volume merah. Terus volumenya ini harganya turun, volumenya turun. Artinya dia lagi bearish, jadi volume trennya lagi turun. Paham ya sampai di sini? Jadi ini rumusnya, ini bisa di screenshot. Terus untuk volume yang kedua nih VPVR, ini aku hapus dulu ya. Ini aku hapus. Nah, di sini kita lihat di indikator ini ya. Kita klik di volume, nanti akan ketemu di sini. Volume profil visible range. Ini kita klik di sini. Ini karena aku udah ada ya, kita tinggal aku tunjukkan di sini. Ini. Terus kalau kita buka di sini, ini settingannya nggak usah diubah ya, kita pakai yang default. Di sini. Nah, ini volume ini bedanya apa? Volume ini dengan ini. Bedanya kalau ini adalah volume satu bar, ini adalah untuk volume satu hari. Nah, kalau ini adalah satu bar, ini adalah berdasarkan dia volumenya di harga. Jadi misalnya ini satu bar ini ya.
Jadi ini antara range harga di sini di 15590 sampai di harga 1655. Nah, ini dimilikinya di bar ini. Jadi ini ada bar yang ada panjang, ada pendek. Jadi harga di range harga itu artinya terjadi transaksi paling banyak ada jual, ada beli. Nah, garis ini adalah dinamakan POC, point of control. Jadi di harga yang di garis ini artinya adalah harga wajar. Harga wajar di mana orang banyak bertransaksi di harga ini. Jadi ini bisa jadi support dan resistennya. Ketika candle bisa tembus di harga POC-nya ini, artinya dia bisa mulai ke atas, mulai uptrend ya, mulai bullish ya. Tapi ketika dia turun dari area POC-nya ini, artinya dia akan jebol ke bawah. Jebol ke bawah nanti menunggu sampai dia bisa tembus lagi di sini, dia bisa uptrend kembali. Jadi ini area POC-nya. Nah, ini bisa kita jadikan area rejection-nya ya. Ini di sini ada area yang paling banyak. Kita bisa di sini kita bisa kotakin ya di sini untuk mencari area yang terbanyak atau HVN-nya. Kita di sini ini ya. Nah, ini di sini kita kan juga lihat area rejection-nya ya. Di sini ada area rejection di dalam sini. Ketika dia tidak bisa tembus area ini, dia turun kan? Turun. Dia bisa naik, nggak bisa tembus lagi, turun lagi, naik lagi dan bisa tembus, naik lagi. Nyampe di tren berikutnya, dia terjadi rejection kembali. Jadi volume ini berguna untuk mencari di mana dia terjadi area rejection, area support resistennya di sini. Ini untuk VPVR-nya ya, volume profilnya. Terus untuk volume yang ketiga itu hampir sama. Ini di sini hampir sama, cuma bedanya volumenya itu bisa ditempel di tren yang kita mau ya di chart. Ini bentar salah. Ini kita hilangin dulu. Ini kita hapus. Kita coba volume yang ini ya. Ini. Fixed range volume profil, kita klik dari sini, terus kita klik di sini. Nah, ini juga sama caranya, bisa kita gunakan untuk mencari support resisten area rejection-nya. Nah, untuk di trennya naik ini kita bisa lihat, kita bisa tren di sini ya, kita tarik di sini. Nah, nanti akan ada volumenya. Kita lihat di sini. Nah, POC-nya kan ada di sini ya. Garis POC-nya ada di sini. Ini sudah tertembus. Terus nanti akan terjadi rejection di area yang terbanyak ini ya. Di area yang terbanyak ini sama di area ini juga bisa. Ini untuk kita bila kita tarik di tren yang paling jauh, tapi kita bisa tarik tren yang dari sini ya. Jadi ini area rejeksinya di sini. Kita bisa tarik tren yang lebih dekat. Ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus. Kita bisa tarik tren yang lebih dekat di sini. Ini trennya dari sini, kita ambil dari sini, terus kita naikkan di sini. Nah, seperti ini.
terjadi rejection di sini kan. Ini area POC-nya, terjadi rejection di sini. Nih. Di sini dia kan POC-nya ada di sini. Ini POC. POC-nya ada di sini ya. Jadi harga wajarnya itu ada di sini ketika dia lagi tren naik. Nah, ketika ini aku jelasin ini dulu, ini ada yang terbanyak, dia ada rejection di sini. Nah, dulu. Ini di sini. Kita bikin di sini ya. Nah, di sini kita lihat ada bar kecil, ada bar besar, ini bar kecil, ada bar besar. Nah, ini bar yang kecil itu dia bisa lebih mudah ditembus, juga lebih mudah dijebol. Sama di sini ada area yang paling banyak AVN-nya ada di sini. Ini kita garis di sini ya. Ini ketika dia tidak bisa tembus ini, dia turun kembali. Lalu pas dia turun, nih dia turun ya. Ini kan ketika kita bikin garis tren ini ya, anggap saja ini tren ini belum ada. Tren ini belum ada. Nah, kita garis yang di sini ya. Nah, ketika kita garis begini ya, anggap saja tren itu yang tadi itu belum ada ya. Kita garis seperti ini tadi. Dulu ini. Nah, anggap saja yang tren yang tadi itu belum ada, tapi kita sudah garis ya. Di sini kita sudah garis. Ini ada HVN-nya di atas ini ada POC-nya, area terbanyaknya ada di sini. Terus kita geser, akhirnya dia kan tidak bisa tembus ini kan. Dia turun, dia akan turun. Ini kita geser, mulai geser. Nah, di sini ketemu ada di sini. Terjadi rejection ada di sini. Ini kan turun di sini kan. Dia tidak bisa turun, dia bisa naik tembus. Terus ternyata dia di sini nggak bisa naik kembali, dia tembus, turun lagi sampai di sini kan, dia turun lagi. Terus caranya ini juga bisa lagi kita tarik di garis yang downtrend di sini. Untuk mengetahui apakah saham itu lagi dikumpulin atau dijual. Nah, ini pas kita lagi ISG crash itu ya, di sini di harga bawah sampai di sini itu terjadi akumulasi ya. Di sini ini kan biru semua ya. Sampai di sini itu terjadi akumulasi. Baru di harga ini terjadi tarik menarik antara penjual dan pembeli. Ini ada pembelian di sini, ada penjualan. Akhirnya karena di sini penjualan ini lebih banyak, dia sahamnya turun dulu. Nah, POC ada di area ini, kita garis ya di sini. Nah, ini besok pagi kalau dia tidak bisa tembus di area ini, artinya sahamnya akan turun dulu. Ini di sini. Nah, ini high kemarin kita bisa garis di sini ya. Kalau dia bisa tembus di sini, dia bisa up kembali. Terus di sini ada lagi area rejeksinya. Kalau dia up kembali, di sini nggak bisa tembus area ini, artinya dia juga bisa turun kembali. Jadi seperti itu. Jadi volume itu untuk menunjukkan area rejection di mana dia akan terjadi tarik menarik antara penjual dan pembeli. Bisa jadi dia akan ada sideways kecil. Kalau bisa tembus, dia bisa up kembali. Kalau jebol berarti dia akan turun. Nah, kita bisa coba di saham yang lainnya ya, misalnya di koin ini. Ini sama ya, terjadi akumulasi di sini, terus di sini ada gap. Ini nanti akan bisa gampang sekali ditembus ke atasnya. Tapi di sini nanti akan terjadi
rejection lagi. Diingat-ingat di sini POC-nya ada di sini. Jadi kalau dia bisa tembus di sini, dia akan up kembali. Tapi ingat, kita bisa padukan dengan support resistennya, akan lebih bagus. Di sini ada support resistennya ya. Nah, ini resisten, ini resisten. Bisa digabungkan dengan Bollinger Band-nya. Nah, akhirnya jadi begini kan. Ini POC, ini nggak bisa tembus. Kalau ini nggak bisa bertahan di atas ini, akhirnya turun karena di sini juga ada Bollinger Band-nya. Tapi kalau dia bisa melebar, dia bisa tembus ke sini, dia bisa up kembali. Jadi kita lihat perkembangannya. Jadi kita kalau kita padukan dengan beberapa indikator itu seperti ini. Ini kalau kalian tanpa menggunakan indikator ini ya. Jadi kita hanya analisa saham dengan menggunakan volume, dengan 3 indikator volume ini. Jadi kalau kita lihat dari indikator di bawahnya, ini volumenya kan semakin meningkat ya, lebih besar dari volume rata-rata. Ini 2 kali dari volume rata-rata. Jadi sahamnya ini masih kekuatannya masih kuat untuk bullish. Jadi sampai di sini dulu untuk indikator volumenya ya.